Mana tanah ulayat nagari, mana tanah ulayat kaum, mana yang harto pusako tinggi, mana yang harto pusako rendah. Itu ada dalam tambo nagari. Makanya pelajari itu supaya Anda tidak dijual. Pemirsa, ketemu lagi kita dalam channel Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pertanyaan para netizen. Ini pertama pertanyaannya dari Abdullah Gusnandar. Apa pentingnya mempelajari tambo atau pusako bagi kami generasi milenial, Pak? Apa itu petuah? Apa gunanya bagi generasi milenial Minangkabau? Bukankah cukuplah kata-kata bertuah itu untuk para penghulu saja, para datuk? Kan mereka yang menguasai pusako. Nah, ini gimana ini Pak Tuanku? Iya. Dari para milenial ini, generasi milenial Minangkabau. Jadi beginilah saudara Gusnandar. Kita sudah membahas kemarin itu bahwa yang diwariskan oleh nenek moyang itu sako dan pusako itu bukan untuk para penghulu saja, itu untuk kaum. Jadi semua kato pusako, apakah itu namanya tambo, undang-undang Minangkabau, petuah, peribahasa, segala macam, itu bukan untuk para penghulu saja. Kita sudah bahas waktu itu ada 7 jenis kato pusako. Untuk siapa itu? Untuk seluruh orang Minangkabau. Nah begini, kalau kato pusako seperti tambo nagari hanya dikuasai oleh segelintir pemimpin saja. Dia yang mengetahui batas wilayah nagari, batas tanah kaum, tanah ulayat kaum. Lalu Anda yang muda-muda tidak tahu sama sekali. Nah, itu yang terjadi sekarang. Hanya segelintir orang yang mengetahui harta pusaka itu, lalu mereka pegang jabatan sako sebagai pemimpin kaum, mereka pretelilah harta pusaka itu. 1-2 generasi lagi, semua harta pusaka Minangkabau akan pindah tangan. Kenapa? Karena generasi muda, generasi pelanjut menganggap semua tambo nagari, tambo adat itu hanya untuk para penghulu. Tidak. Aturan adat mengatakan melawan mamak boleh. Anda boleh menentang seorang mamak dengan apa? Dengan petuah. Maka Anda pelajari petuah. Misalnya ada si mamak mau menjual harta pusaka. Anda pelajari petuah bahwa harta pusaka tinggi tidak makan jual. Dijual tidak makan bali. Anda gunakan itu sampai ke kerapatan adat, sampai ke peradilan adat. Seorang mamak tidak bisa menjual harta pusako. Anda gunakan petuah itu untuk menghadapi kalau ada mamak yang menyeleweng. Jadi melawan mamak je petuah itu gunanya belajar petuah. Tentu dengan cara sopan santun. Iya. Menghadapi mamak yang menyeleweng dari petuah dengan petuah kita hadapi. Maka pelajari petuah itu. Satu saja tentang harta pusako dijual tidak makan bali, maka Anda bisa mengatakan kepada mamak yang berniat menjual harta pusako, tidak bisa mak. Mamak menentang petuah. Anda bisa mengadu ke kerapatan adat nagari. Itu gunanya mempelajari semua petuah. Mempelajari tambo nagari. Apa batas nagari, apa batas-batas wilayah nagari, apa batas kewenangan seorang penghulu. Apa aturan-aturan penggunaan harato? Ada dalam semua petuah, ada dalam semua tambo nagari. Kalau tidak, Anda digadaikan oleh mama Anda. Kalau Anda sudah jadi mama, kalau Anda tidak menguasai aturan-aturan adat bernagari, Anda dijual oleh penghulu Anda yang cadiak buruk. Saya tidak mengatakan banyak penghulu yang cadiak buruk, tapi ada. Ada mama yang cadiak buruk, ada. Dengan apa dihadapi? Dengan pengetahuan kita tentang adat.
dengan pengetahuan kita tentang petuah, tentang tambo nagari, sekurangnya. Ada susunan perangkat nagari, ada susunan aturan nagari. Mana tanah ulayat nagari, mana tanah ulayat kaum, mana yang harto pusako tinggi, mana yang harto pusako rendah. Itu ada dalam tambo nagari. Makanya pelajari itu supaya Anda tidak dijual. Anda tidak digadaikan oleh mama, tidak digadaikan oleh penghulu. Jadi semua kato pusako itu bukan untuk penghulu saja, untuk seluruh orang Minangkabau, agar Minangkabau ini bertahan, ada terus. Jadi tolonglah generasi muda jangan menganggap mempelajari petuah, tambo, termasuk tambo nagari, susunan adat nagari itu hanya untuk para penghulu. Tidak, itu untuk kita, semua orang Minangkabau yang merasa memiliki dan ingin tetap memiliki Minangkabau, termasuk ingin memiliki harta pusaka tinggi kita. Kenapa harta pusaka tinggi banyak terjual tergadai? Karena kemenakannya tidak mengerti bagaimana menghadapi mamanya yang menguasai petuah, bahkan mengatakan andai di tangan den. Oh tidak, andai itu ada di Mupakai. Mupakai itu di mana? Para penghulu nagari, para penghulu kaum sepakat dulu, baru bisa adat ditegakkan. Karena selama ini para generasi sibuk dengan kuliahnya, dengan pekerjaan karirnya saja, dan tidak memperdulikan tentang yang berkenaan dengan harta pusaka, karena mereka beranggapan itu urusan orang yang di kampung. Rupanya generasi muda harus juga mempelajari ini. Iya, agar Anda tidak tergandai, agar Minangkabau itu juga milik kita semua. Minangkabau itu bukan milik para penghulu generasi saya. Minangkabau itu warisan nenek moyang untuk seluruh anak cucu sampai generasi, insya Allah sampai kiamat. Jangan sampai hilang Minangnya. Kalau tidak, tergadai Minang semua. Kalau Anda menganggap belajar tambo, belajar kato pusako itu hanya untuk para penghulu. Lebih hebat lagi kalau generasi cerdas yang mempelajari itu. Bukan hanya hebat di karir, tapi juga bagus di pengetahuan Minangkabau. Dalam episode yang lalu sudah kita bahas bahwa kato pusako dan tambo itu memuat nilai-nilai itu hal yang berharga dari nenek moyang yang sudah menghasilkan generasi-generasi emas Minangkabau di masa lalu. Karena pendidikan surau, ada pelajaran agama, ada pelajaran silat, ada pelajaran tentang adat, pembentukan karakter di sana. Makanya belajar kato pusako dan belajar tambo, belajar semua petuah itu untuk pembentukan karakter. Mudah-mudahan Kemanakan Nudarman bisa memahami tambo, minimal tambo nagari Anda itu penting bukan hanya untuk pembentukan karakter, tapi juga untuk memahami bahwa warisan nenek moyang itu bukan untuk penghulu, tapi untuk kaum, untuk seluruh anak cucunya. Terima kasih. Oke, itulah tadi kupasan dari Pak Tuanku. Semuanya kayaknya, baik generasi muda, generasi tua harus tahu tentang Minangkabau. Ya, memahami Minangkabau itu tanggung jawab kita, karena kita sudah menerima warisan yang begini hebat. Tanggung jawab semuanya karena kita orang Minangkabau. Oke, itu dulu pemirsa bincang-bincang kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.